kita mengikuti satu kegiatan di sekolah, yakni kegiatan ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Kesempatan siang ini kita masih kembali ke ruang ini untuk secara bersama berkolaborasi untuk refleksi, melihat secara internal dari berbagai kegiatan, diantaranya yang menunjang kegiatan proses pembelajaran di kelas, administrasi kurikulum yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru semua, sehingga kesempatan yang baik ini perlu kita refleksi, kemudian perlu juga kita revisi, baik itu modul ajar ataupun modul proyek atau asesmen. Tugas dari kita sebagai guru yang harus kita emban setiap saat kita di sekolah, mulai dari menyusun rencana pembelajaran sampai dengan implementasi di kelas, kemudian memberikan asesmen. Itu merupakan satu kegiatan secara holistik, secara utuh, yang menjadi tugas tanggung jawab daripada Bapak Ibu guru kita semua. Kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati, perlu dimaklumi bahwa untuk implementasi kurikulum di sekolah ini juga minimal kita sudah ada gambaran, kita sudah ada dokumen administrasi pembelajaran, kita juga sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi di kelas, kita juga sudah bisa merencanakan melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila P5. Kemudian kita juga melaksanakan asesmen. Saya kira beberapa kegiatan itu yang secara berulang-ulang kita laksanakan, sehingga selanjutnya adalah kita dengan refleksi terhadap apa yang telah kita laksanakan. Itu salah satu dari 13 strategi pembelajaran yang diawali dengan kata-kata indah seperti ini Bapak Ibu, untuk memotivasi kita guru di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu semua, kemarin setelah kami mengikuti PMO itu Project Manajemen Operasional itu Bapak Ibu, ada sekitar 8 item yang kemudian dalam pendampingan PMO itu Bapak Ibu sempat ada opsi 1 sampai 5. Itu di sekitar 7 kegiatan itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan. Perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan ini kemarin kami sepakati untuk yang dipilih adalah opsi 3, yakni mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh dari Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi sarana prasarana dan tenaga pendidik serta kependidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan perwakilan siswa, orang tua atau masyarakat. Peran guru dalam kegiatan proses belajar adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi. Bapak Ibu, memfasilitasi pembelajaran itu berjalan secara seksama, sementara kegiatan pembelajarannya diperankan oleh siswa secara efektif, secara maksimal. Kemudian yang ketiga, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Ini kami pilih opsi 3 juga,
Di sini ada 2 item. Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya. Belum merupakan rencana pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian, guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik dikasih beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan Kemendikbudristek untuk salah satu atau sebagian mata pelajaran. Ya, sehingga untuk pilihan kedua ini, poin kedua ini, saya kira rata-rata kita sudah bisa ada pada kategori ini, yakni kita dapat memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan Kemendikbudristek untuk sebagian atau bahkan seluruh guru mata pelajaran. Kemudian yang berikut, yang kelima adalah perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 Bapak Ibu, P5 proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai konteks lokal, kebutuhan serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Bapak Ibu semua, mungkin pada awal untuk kita di proyek P5 Bapak Ibu, kemudian seterusnya kita sudah bisa melibatkan peserta didik untuk mendapatkan pikiran-pikiran peserta didik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan hal-hal yang menyangkut tentang kearifan lokal untuk kemudian mereka laksanakan secara seksama penyesuaian dengan asesmen sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik dan kebutuhan di sekolah kita. Kemudian pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik, pendidikan dasar dan menengah. Ya, pembelajaran sesuai dengan tahap belajar peserta didik ini kita pilih opsi 4. Opsi 4 ini ada 2 poin. Berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya. Poin kedua, siswa menyelenggarakan berbagai program seperti pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya dan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan atau tantangan lebih. Bapak Ibu, ini pembelajaran di sesuai tahap belajar peserta didik ini Bapak Ibu. Opsi 4 ini yang kita pilih. Sekolah menyelenggarakan berbagai program seperti pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya dan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan atau tantangan, dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Kita juga pilih opsi 4. Kepala sekolah memimpin pertemuan refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru berdasarkan analisis data yang menghasilkan inisiatif kolaboratif untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Bapak Ibu, ini saya kira kita sedang laksanakan refleksi seperti itu. Kemudian kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Berupaya memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Ini juga kita pilih opsi 4. Kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi berpusat persuasif. Kurikulum operasional satuan pendidikan, itu kita sudah ambil opsi ketiga, yaitu sudah ambil opsi pengembangan kurikulum. Sedangkan untuk yang poin nomor 2 itu yang mengenai kita sebagai guru. Next. Pelajaran yang berpusat pada murid atau pada peserta didik. Ini kita ambil berikut. Ini juga kita ambil opsi nomor 3, yaitu yang pertama, guru menggunakan pembelajaran bervariasi dan berpusat pada peserta didik
serta sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, peran sebagai fasilitator lebih dominan. Maksudnya ini masing-masing kita berrefleksi terhadap diri kita sendiri. Apakah selama ini pembelajaran kita itu sudah sesuai dengan PMO kita atau belum? Diberi peran yang banyak, diberi peran yang besar untuk melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, implikasinya adalah ini selalu berhubungan dengan rencana kegiatan pembelajaran kita. Jadi kalau di rencana kegiatan pembelajaran kita itu kita lebih kepada, misalnya kita pakai metode discovery learning, maka di situ otomatis siswa memang diberi ruang untuk berdiskusi, untuk presentasi, maka di situ guru memang betul-betul berperan sebagai fasilitator. Agar bagaimana pembelajaran kita sesuaikan dengan PMO kita yang kedua tentang penerapan pembelajaran di kelas harus berpusat pada peserta didik. Silahkan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita selama ini belum sesuai dengan bakat dan selama ini masih ceramah yang banyak tugas dominan guru yang berbicara. Ya, masih dominan guru, belum berpusat pada peserta didik. Memang selama ini belajar masih seperti ini aja, kita boleh sharing. Betul. Supaya memang betul-betul nanti kan begini, kita Kurmer ini kan kita berjalan 3 tahun. 3 tahun kita akan didampingi terus. Jadi artinya kita ini baru berjalan 1 semester. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita. Nanti di semester depan kita coba benahi. Kalau misalnya sekarang ini kita yang dominan di kelas mungkin di atas 75%, maka nanti di semester berikut sudah mulai menurun. Dominan kita sudah di bawah dari 75, tidak salah arah, hanya seperti itu. Boleh silakan Bapak Ibu mau cerita dulu. Untuk kita berbagi, sharing pengalaman selama kita mengajar di kelas. Memang pada dasarnya kita punya pembelajaran di kelas itu masih berpusat pada guru, namun pada topik-topik tertentu itu kalau menurut pengalaman saya tidak selalu sepenuhnya berpusat pada guru. Katakanlah kemarin saya mencoba dengan menggunakan media yang pakai carta yang tempel-tempel itu Pak. Topik kita itu berkaitan dengan objek destinasi, deskripsi tempat. Nah, itu saya berkolaborasi dengan Ibu Irna, kemudian kita menempelkan gambar di dinding begitu. Kemudian kata yang kita siapkan seperti kita bermain kuis begitu, cari kata kemudian tempel dengan sesuai dengan gambar yang kita sudah sediakan di papan begitu. Sampai-sampai Kamarudin Boli, Mujur Abu Bakar berebutan untuk pergi tempel itu di depan papan. Tempel. Entah itu karena mungkin senang begitu atau entah mungkin unsur lain saya tidak tahu. Tapi menurut saya dia juga artinya ada dia punya keinginan untuk pergi tampil di depan juga begitu Bapak. Berbeda dengan ketika topik kita itu tentang presentasi. Diminta untuk membuat sesuatu, kemudian per kelompok, kemudian kemarin saya minta Jaurah Lawang, dia tidak mau. Nah itu Jaurah Lawang. Kalau Jaurah Lawang sudah maju berarti di 10B itu sekian persen siswa mungkin itu bisa, tapi itu tidak bisa, sehingga itu temannya yang lain yang bisa. Menurut kita dia yang belum bisa mengerti sama sekali itu. Kita sudah tampil. Kalau itu sudah bisa, maka teman-teman yang seangkatan dengan dia itu mungkin sudah bisa mengerti. Tapi itu saya tes itu juga susah. Jadi siswa-siswa yang mampu saja itu yang dia mau tampil. Tapi kalau yang tidak mampu itu dia tidak mau.
Buktinya kemarin kita mau belajar, saya pakai hadiah yang itu, PPT, kemudian saya pakai info, tapi saya ancam. Besok kita mau belajar tapi hafal dulu, lari semua Bapak. Hanya berapa orang saja yang ikut di 10A itu, termasuk Hasan mereka kabur. Saya tanya, kenapa ini teman-teman ibu suruh hafal itu yang belum pulang? Jadi kalau menurut saya tergantung topik, materi yang kita sajikan tuh, itu kita buat sebagaimana dia senang begitu. Juga dia juga tidak bosan begitu. Tergantung topik Pak Guntur, kalau kami punya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, itu luar anak-anak itu menjadi aktif begitu. Kalau di kami kemarin anak-anak itu aktif itu ketika kita kasih nonton video. Mereka aktif, setelah itu mereka mau mendeskripsikan apa yang ditonton itu. Setiap orang berbicara deskripsi. Kebetulan bab kita itu tentang tentang elektrolisis. Jadi anak menonton video dan memang videonya itu memang cukup lucu sehingga anak-anak itu senang begitu. Ada pasang perangkat setrum, maka ternyata kesetrum. Gitu. Nanti di situ mereka akan berpikir kenapa bisa kesetrum? Apakah air itu juga bisa ada pengaruhnya terhadap aliran listrik atau tidak begitu dan seterusnya. Nah itu anak-anak itu kalau dikasih nonton video ternyata mereka punya imajinasinya juga bagus untuk mereka bisa mengungkapkan pendapat, mengungkapkan ide seperti itu. Ya itu salah satu lagi yang pertama. Saya memperhatikan anak-anak yang memang kurang kemudian apa yang sesuai kayak seperti Ibu Saleha sampaikan itu memang lebih titik fokuskan kepada anak-anak yang kurang. Apabila anak-anak yang kurang itu dia sudah paham, maka otomatis yang punya kemampuan lebih pasti sudah paham. Jadi memang dititik beratkan pada anak-anak yang memang dia kurang, itu yang diperhatikan. Itu mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Oke. Halo. Iya. Baik, masih ada Pak Sawaka kok? Pak Petor dulu. Ya baik, Ibu Supri dulu, Ibu Supri. Ibu Linda nih. Ya, seni. Oh ya, silakan. Ada mic kok. Oh, aduh, Supri. Ya, Ibu Linda, silakan, Ibu Linda. Baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya bukan selamanya pembelajaran berlangsung itu bukan selamanya berpusat pada guru. Itu tergantung seperti Umi katakan tadi, itu tergantung dari materi kita punya, materi kita bawakan kita punya. Contoh saya punya pada materi pertama itu untuk kelas fase kelas 10 itu materi tentang musik tradisional. Jadi untuk materinya itu siswa tertentu saja yang cepat tangkap. Itu siswa tertentu saja. Tapi saat masuk ke lagu tradisional itu semuanya aktif. Satu kali latih saja mereka langsung cepat tangkap gitu. Itu terhadap lagu. Kemudian yang kedua, Saya izin dulu ya. Ya, Bapak. Saya pergi datang lagi saja mau. kalau itu cara bermain gitar, pokoknya intinya bermain alat musik itu kan pada dasarnya kita latih akor dulu, memberikan materi pelajaran tentang akor. Itu mereka juga seperti itu. Saya jelaskan materinya, saya jelaskan habis, saya catat di papan. Setelah itu saya bertanya. Saat saya kasih pertanyaan semuanya aktif. Maksudnya siswa yang sebelumnya tidak aktif, tapi saat materi tentang akor itu semuanya aktif. Contohnya saya ambil contoh dalam akor satu. Akor satu ini kalau saya tanyakan gini. Ya kira-kira nada Queen yang terdapat pada akor satu itu kira-kira nada apa? Itu mereka semua aktif. Semua oh ya ibu nada semua aktif kayak begitu. Menggali informasi, kemudian setelah mereka menggali informasi lewat berbagai media, apakah itu lewat buku, lewat video, begitu kan? Atau lewat apa lagi, lewat laboratorium alam ini. Nah, kemudian setelah itu baru mereka mulai berdiskusi, ya kan? Setelah berdiskusi, baru mereka mulai presentasi. Nanti setelah mereka presentasi, baru akan ada penguatan yang diberikan oleh kita. Maka memang di situ kita bertindak sebagai fasilitator.
siswa belum menemukan, begitu kan? Belum menemukan sendiri, masih mendapat informasi dari guru, tetapi belum menemukan. Maka di dalam kurikulum mereka itu ada pertanyaan pemantik. Itu tujuannya supaya memang setelah pertanyaan pemantik itu diberikan, maka peserta didik itu lain-lain. Jadi saya punya proses pembelajaran itu di awal memang saya menekankan kepada konsep, dia memahami konsep. Jadi saya bawa mereka ke suatu masalah itu kontekstual. Misalnya seperti yang kelas 1 kemarin itu tentang eksponensial dan logaritma. Nah itu kan kalau di eksponensial, hal pertama yang saya lakukan adalah saya bawa masalah virus corona. Karena perhitungan pertumbuhan virus itu menggunakan rumus atau menggunakan eksponensial. Sehingga dari situ kemudian saya bikin seperti misalnya nih hari ini satu orang kena virus, kemudian besok lagi dia tertulari dan besoknya lagi dia tertulari lagi. Kira-kira pada hari ke-10 berapa orang yang tertulari seperti itu. Dan jadi saya ajak mereka untuk kemudian berpikir, akhirnya kita mengambil satu kesimpulan bahwa eksponensial itu seperti ini. Kemudian baru saya bawa mereka ke sifat-sifat eksponensial, latihan-latihan soal dan lain-lain. Jadi yang bab kedua tentang deret juga saya bawa masalah kontekstual ya dalam kelas seperti ini. Hitung meja, jumlah meja berapa, pakai rumus-rumus. Tapi yang saya tekankan yang pertama adalah konsep, bagaimana mereka memahami kenapa sehingga ada eksponensial, kenapa kita butuh untuk menggunakan eksponensial dengan masalah-masalah yang ada, begitu Bapak. Karena saya mau coba pakai aplikasi untuk eksponensial, kan ada aplikasi GeoGebra dan lain-lain. Cuman karena saya lihat kondisi anak-anak tidak semuanya punya GeoGebra. Terus saya juga memang belum download GeoGebra di saya punya diaktualisasikan dalam isu-isu yang kontekstual, yang kekinian begitu. Ya, itu juga menarik. Ya, lanjut Bapak Ibu masih ada? Ayo. Ya, jadi Bapak Ibu seperti PMO kita yang kedua tadi. Seperti PMO kita yang kedua tadi bahwa kalau bisa guru bertindak sebagai fasilitator. Guru bertindak sebagai fasilitator. Formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya. Belum merupakan rencana pembelajaran terdiferensiasi. Bapak Ibu, kemarin asesmen diagnostik sudah kita buat, ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif itu kita buat untuk kita mengetahui gaya belajar siswa, minat siswa, kondisi siswa, baik itu individunya, keluarganya maupun lingkungannya. Jadi seperti itu. Sedangkan itu baru kita rancang kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Tapi pelaksanaan dan tindak lanjutnya kan belum. Yang harus kita lakukan terhadap siswa A itu seperti ini. Dengan mereka menjawab asesmen diagnostik kita, maka kita mulai melakukan tindak lanjut. Misalnya siswa saya tidak pernah belajar di rumah. Tindak lanjutnya adalah harus ada pendampingan siswa tersebut. Tidak pernah tinggal di rumah. Tidak pernah begitu, maksudnya ini hanya contoh. Kemudian kalau asesmen diagnostik kognitif itu untuk membagi pemetaan siswa. Jadi seperti kemarin Ibu Linda sudah paparkan, misalnya satu soal diberikan dengan berbagai opsi A, B, C misalnya atau A, B, C, D, E. Nanti di situ ada 6 siswa yang menjawab betul. Utuh ini adalah siswa yang akan kita ikuti dalam pembelajaran, terdiferensiasi tersebut. Sedangkan siswa yang paham selebihnya ini langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Remedial, ada pendampingan pembelajaran, ada bimbingan lanjutan. Ya,
Sedangkan bimbingan individu dilakukan terhadap siswa yang belum paham. Ya, siswa yang belum paham itu kita harus melakukan bimbingan individu. Ya kan seperti itu. Bimbingan individu, ada les-les tambahan seperti itu. Sampai pada tahapan bagaimana yang paham sebagian dan yang belum paham ini kemudian sudah kita yakinkan bahwa bisa, baru sama-sama kita berikan pembelajaran tersebut. Jadi terhadap refleksi pelajar kita di kelas, Bapak Ibu, tadi sempat disampaikan beberapa guru itu menjadi apa? Testimoni, Bapak Ibu, apa namanya, pengakuan akan praktek serta mungkin hal baik dalam praktek yang diinformasikan. Bapak Ibu, dengar sini. Saya kemarin itu memprogramkan untuk supervisi di kelas. Jadi saya, Pak Guntur dan Ibu Saleha, kita nanti supervisi Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Sehingga kemarin itu untuk di kelas 10 itu baru satu orang guru, yaitu Ibu Ima di kelas 10A. Sepintas saya lihat Bapak Ibu, untuk metodenya, pertama metodenya cukup bervariasi. Yang kedua, kalau umpamanya berperan sebagai fasilitator juga ada. Yang ketiga, kalau guru mengambil peran dominasi itu sepertinya juga antara iya dan tidak, gitu Bapak Ibu. Sehingga begini Bapak Ibu, untuk implementasi pembelajaran di kelas, tetapi bisa seperti semacam kita simulasi IKM di kelas. Bagaimana supaya guru itu sekedar menjadi fasilitator, yang aktif belajar adalah siswa, coba kita buat seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, apakah itu carta? Apakah itu PPT Bapak Ibu? Itu adalah media. Media yang mengantarkan bagaimana supaya pembelajaran itu bisa, prosesnya bisa maksimal, hasilnya bisa tercapai. Kalau seandainya Bapak Ibu hanya masuk kemudian dengan membawa buku suruh mereka baca, coba aktivitas di HP coba dikurangi, HP coba kurangi. Kemudian berikut begini Bapak Ibu, dari kemampuan itu sehingga ada siswa yang umpamanya kita pancing mereka dengan pertanyaan, dia bisa tahu tapi dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia merasa dirinya saya ini tidak bisa omong. Itu Bapak Ibu tidak tidak telusuri, tidak cari tahu, sehingga Bapak Ibu pikir begini, ini saya omong dengan cara apa lagi supaya mereka paham. Saya tanya bagaimana lagi supaya dia bisa tahu dan dia bisa jawab. Bapak Ibu tidak bisa. Model-model yang siswa umpamanya tidak bisa omong itu kalau boleh dengan carta seperti yang tadi Ibu Ida sampaikan. Siapkan carta yang umpamanya di situ ada gambar seruling, kemudian nama seruling, atau umpamanya di situ di carta itu kita tulis jenis-jenis alat musik adalah A, B, C dan seterusnya. Carta itu dia ambil, kemudian dia lihat, dia baca, lewat seperti itu, umpamanya supaya seperti apa yang Bapak Ibu mau, sulit untuk kita capai. Sejarah, coba. Pengertian sejarah dari bahasa, kalau boleh cartanya tulis pengertian sejarah dari bahasa. Dia berasal dari bahasa mana, asal katanya apa, pengertiannya apa. Jika dapat dilanjutkan ada carta yang kemudian definisi sejarah. Karena siswa itu dengan 3 kemampuan yang berbeda, harus melihat yang namanya audio, mendengar melihat yang namanya visual, mendengar yang namanya audio, terus kemudian ada kolaborasi antara mendengar, melihat dengan goyang-goyang itu Bapak Ibu, gambar-gambar itu Bapak Ibu. Sehingga kalau seandainya kita tidak ada, maka pembelajaran dia berjalan biasa-biasa saja, dan kita berkesimpulan begini, oh siswa ini tidak ada perkembangan, siswa ini dia punya kemampuan cuma sebatas seperti ini saja, tanpa ada bagaimana kita berpikir dengan mereka punya keterbatasan kemampuan itu, kemudian dirancang dengan berbagai macam metode. Kita juga lengkapi dengan media
bagaimana supaya dia tertarik, itu yang kemudian kita masih kurang. Persoalan pembelajaran ini kemudian Ibu Saleh yang sudah sampaikan, Ibu Linda sampaikan, Ibu Ima juga sampaikan, Pak Guntur juga tadi mencoba untuk sharing pengalaman. Sehingga Bapak Ibu, mungkin saya punya ada 2 hal itu. Nanti di semester berikut kita dengan supervisi itu coba jalan, baru kemudian kita nanti lihat secara nyata di dalam kelas itu kira-kira peran guru itu seperti apa. Dan guru juga kemudian jangan merasa bahwa dia dilihat, dia dinilai, jangan. Saya atau Pak Guntur atau Ibu Ida, kami ada di situ untuk kita saat pembelajaran dia berjalan biasa-biasa saja, dan kita berkesimpulan begini: oh, siswa ini tidak ada perkembangan, siswa ini dia punya kemampuan cuma semata seperti ini saja, tanpa ada bagaimana kita berpikir dengan mereka punya keterbatasan kemampuan itu kemudian dirancang dengan berbagai macam metode. Kita juga lengkapi dengan media, bagaimana supaya tertarik, itu yang kemudian kita masih kurang. Oleh karena itu, untuk yang poin 3, Bapak Ibu, yang pertama mungkin kemarin sudah kita sepakati yang asesmen kognitif, sistem diagnostik non kognitif, itu mohon untuk kita perbaiki revisi modul ajar kita dan tolong dimasukkan dalam modul ajar. Bapak Ibu, maksudnya walaupun kita memang agak capek, tetapi itu tolong dimasukkan dalam modul ajar. Modul ajar yang sudah kita adopsi, yang kemarin sudah dikirim di grup itu, tinggal Bapak Ibu sudah diadaptasikan dengan identitas sekolah kita, maka tolong tambahkan asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif itu di dalam modul ajar. Bisa dilihat contohnya, biasanya ditaruh sebelum kegiatan inti ya. Ya. Dari saya dan penjelasan terakhir, memang ada beberapa contoh modul ajar. Pertama itu capaian pembelajaran saya di awal semester ganjil, yaitu bertumbuh secara dewasa dalam segala aspek. Bertumbuh secara dewasa dalam segala aspek. Nah itu kan ada kegiatan inti di pertemuan yang pertama, itu diajak siswa untuk menonton video dengan link YouTube yang ada. Nah, maka itu saya mencoba untuk meminta siswa sendiri yang membawa handphone yang diisi langsung dengan pulsa, jadi tidak menonton videonya itu di LCD atau proyektor yang disiapkan, tetapi mereka sendiri yang menonton dan memberikan rangkuman atau makna dari video yang ditonton. Di Barusan ini kan orang jarang menjual hand sanitizer gitu, karena kita memang daerah kepulauan yang agak jauh. Jadi kalau memang ada hand sanitizer alami yang bisa diproduksi sendiri, itu jauh lebih bagus. Hanya memang kita butuh itu, botol kemasannya itu memang kita butuh agak bagus. Kan yang kita pakai ini kan botol bekas. Baik, terima kasih. Terus asesmen kedua. Asesmen diagnostik, jelaskan. Oh ya, baik. Untuk yang pertama dulu, asesmen tentang pengertian tentang sejarah. Nah, asesmen non kognitif itu dia ingin mengetahui psikologi siswa, kesejahteraan siswa di rumah. Maksudnya kita mau mengetahui latar belakang siswa selain yang dia punya pengetahuan kognitif itu, Ibu. Jadi kalau seandainya di pertanyaan yang non kognitif Ibu masukkan tentang sejarah, kira-kira coba Ibu ya bayangkan dulu, kira-kira pertanyaannya model seperti apa. Nah, kan itu nanti masuk di asesmen kognitif. Jadi yang di non kognitif itu secara umum untuk mengetahui psikologi siswa, lingkungan belajar siswa seperti apa. Jadi itu tidak harus, maksudnya tidak harus berkaitan dengan ilmu materi juga. Sudah kan dia sudah tahu siswa punya karakteristiknya seperti apa kan Ibu. Kecuali dengan yang kognitifnya itu. Hari ini kita tanya di ACS begitu kan, beda dengan besok
Ada banyak, ada bakat minat siswa, ada gimana ya, situasi keluarga. Itu kan tergantung, misalnya materi pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama ibu untuk kasih pertanyaan dengan non kognitif itu bisa ambil 1-2 pertanyaan yang kemarin punya. Terus besoknya jangan kasih pertanyaan sama. Ada banyak pertanyaan kemarin non kognitif. Bisa ambil gitu. Misalnya pertemuan ini hari ambil 1-2 nomor pertanyaan yang non kognitif kemarin. Terus pertemuan besoknya ambil pertanyaan yang lain lagi. Seperti itu. Kalau kognitif, misalnya materi sejarah itu kan Imron bikin asesmen kognitif, setelah itu kan Imron sudah tahu kira-kira pemahaman peserta didik pemahaman dasar peserta didik sebelum ibu dorang kasih materi itu seperti apa, kan sudah tahu. Setelah itu kan ibu mereka merancang pembelajaran besok-besoknya tuh, sudah tahu nih kira-kira misalnya dia pemahaman tentang sejarahnya kurang sekali, kemudian ibu Ivanti pemahamannya lebih dari ibu Iya, kemudian ada lagi yang pemahamannya standar gitu. Kira-kira nanti ibu punya perancangan pembelajaran itu seperti apa? Ibu menggunakan metode apa? Ibu mungkin pakai media apa? Ibu mungkin pakai bagaimana gitu. Satu lagi itu saja. Tapi kalau untuk mengetahui siswa sehat dan tidak kan tidak bisa sekali ditanya. Itu urusan terus setiap hari. Terus setiap kali pertemuan kan pasti ada anak yang sakit, ada anak yang kenapa gitu. Oke, berarti kalau untuk non kognitif itu terkait dengan kepribadian siswa saja ya, oke, itu saya paham. Dan kalau non kognitif itu, ya kalau kognitif itu terkait dengan materi kan, ya seperti itu ya. Pelajaran ini kan di modul itu kan langsung ada asesmen kognitif dan kognitif, tapi yang di awal nah di awal itu yang nanti kalau kita sudah dapat hasilnya semua kan kita rancang tuh setiap pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 kan kita sudah rancang memang di awal nah jadi patokannya ini asesmen kognitif itu yang dengan kognitif itu yang nanti kita buat kita untuk pembelajaran yang mau kita harapkan seperti apa sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam kelas yang mau kita ajar. Atau mungkin ada tambahan begitu? Ya, saya punya sedikit sekali, gitu Bob ya. Tetapi ada beberapa yang fleksibel. Tadi seperti disinggung dan umpamanya, nanti pertemuan hari ini dia tidak sakit, dia umpamanya ceria kemudian semangat. Pertemuan berikut kemudian sehingga ada beberapa hal ya karena menyangkut tentang pribadi sehingga bisa fleksibel gitu. Tetapi non kognitif ini tidak harus setiap topik yang kita ajar kita dengan dasar non kognitif gitu. Sementara untuk asesmen kognitif ini yang bisa saja Bapak Ibu, mungkin ini perlu kita diskusi. Apakah sederetan pertanyaan yang Bapak Ibu rancang dalam asesmen kognitif itu adalah mewarnai semua topik dari kegiatan pembelajaran dalam satu semester. Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu merancang untuk mencari tahu kemampuan awal, kemampuan dasar siswa terhadap seluruh topik yang Bapak Ibu akan ajar dalam satu semester. Tiap topik sebelum pembelajaran, topik itu perlu dibuat asesmen. Sementara begini Bapak Ibu, kita ada namanya asesmen formatif di dalam pembelajaran, asesmen formatif. Kemudian kita juga ada kegiatan yang namanya persepsi di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Sehingga mungkin coba mari kita buka kita punya pikiran untuk coba kita diskusi. Yang terbaik itu adalah apakah setiap kita hendak melaksanakan pembelajaran di kelas untuk setiap topik perlu diawali dengan asesmen kognitif atau asesmen kognitif. Dinyatakan pengikmasan perangkat kurikulum Merdeka di SMA Negeri Nusa hari kedua hari ini Kamis 1 Desember 2022. Kami tetap semangat